warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Surya Pratama, NIM 154 10 100 171. Sekarang saya akan menjelaskan tentang topik TA saya yang berjudul aplikasi monitoring tingkat polusi debu pada udara bebas di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, Pasuruan, Jawa Timur. Topik TA saya, langsung saja ke pembahasan. Ya, saya mengambil studi kasus di lembaga yang bergerak di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer. Kegiatan yang dilakukan di lembaga ini adalah pengamatan aktivitas matahari, fenomena astronomi, hilal, pengukuran polusi, dan polusi yang disebabkan oleh debu, serta pemantauan atmosfer. Pemantauan tingkat polusi debu itu sendiri tujuannya untuk mengetahui seberapa besar tingkat polusi debu yang terjadi saat ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Faktornya ada 5, yaitu suhu, kelembapan, arah angin, dan kecepatan angin. Data yang saya gunakan adalah data yang mencakup radius 5 km dari tempat alat itu dipasang di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Data diambil pukul 7 sampai pukul 16 setiap harinya menggunakan 2 mesin, yaitu mesin Environmental Particular Monitoring dan juga Automatic Weather Station. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan kualitas informasi dalam memberikan peringatan dini terhadap dampak polusi debu yang melewati batas aman menggunakan aplikasi monitoring. Alur pengamatan yaitu bagian pengamatan akan menyalakan mesin EPAM pada pukul 7 untuk memulai perekaman data. Rekaman dilakukan secara otomatis. Kemudian bagian pengamatan akan mengunduh data hasil perekaman dengan format CSV oleh mesin EPAM dan mematikannya pada pukul 16.00. Ini adalah mesin yang digunakan untuk mengambil datanya. Ini keterangan tentang mesin AWS untuk mengambil data tentang kondisi udara. Ini adalah tabel tingkat kategori dari tingkat polusi debunya. Kategori baik ada di 0,075 dengan efek tidak ada. Lalu kategori sedang ada di 0,76 sampai 0,26. Lalu efek yang ditimbulkan adalah mulai penurunan jarak pandang. Selanjutnya adalah tidak sehat. Tidak sehat ini dari 0,261 sampai 0,75, jarak pandang turun dan terjadi pengotoran di mana-mana. Selanjutnya tidak sehat, sangat tidak sehat ada di 0,376 sampai 625. Lalu ada kategori berbahaya yaitu lebih dari 0,625. Permasalahannya adalah ada masalah mengenai informasi kualitas tingkat polusi debu. Informasi tingkat polusi debu ini tidak dapat disajikan secara langsung oleh bagian pengamatan saat dibutuhkan, seperti ketika data melewati batas aman dari tingkat polusi debu itu sendiri. Solusinya adalah aplikasi yang diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan informasi tingkat polusi debu serta pengiriman informasi peringatan dini terhadap bahaya tingkat polusi debu, sehingga kualitas informasi tingkat polusi debu dan kualitas informasi peringatan dini dapat ditingkatkan. Ini adalah perhitungan untuk nilai normal yang seharusnya. Landasan teori yang saya gunakan ada kualitas informasi, EPAM, AWS, Early Warning System, SQL Server, aplikasi, monitoring, metode waterfall, black box testing, visual basic, dan polusi debu. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode waterfall, yaitu
dari communication, planning, modeling, sampai construction. Di communication saya mendapatkan data, melakukan kegiatan berupa mendapatkan data, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan data, dan kebutuhan informasi dari pengguna. Lalu di modeling seperti ini, ada diagram IPO dari tugas atau topik saya ini, serta salah satu contoh dari IPO atau sysflow yang ada pada pekerjaan saya ini. Sedikit saya jelaskan di sysflow-nya, yaitu sysflow pengolahan data tingkat polusi debu dan kondisi udara, yaitu saat dimulai, aplikasi akan menarik data tingkat polusi debu dan kondisi udara. Selanjutnya akan disimpan ke dalam database masing-masing. Kemudian aplikasi akan memproses dan menampilkan daftar tingkat polusi debu dan kondisi udara. Di construction ini saya terdapat ada deskripsi dari pengujian. Salah satunya adalah pengujian pengambilan data partikel, yaitu mencari data sesuai tanggal hari ini, masukannya inputan tanggal, jam, dan nama file. Hasil yang diharapkan adalah data tersedia. Ini adalah contoh tampilan dari aplikasi saya. Ada form dashboard, ada form tingkat polusi debu harian, ada form tingkat kondisi udara harian, serta tingkat polusi debu bulanan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu aplikasi dapat mengumpulkan data hasil perekaman tingkat partikel debu yang selanjutnya akan diproses untuk bisa dijadikan suatu informasi. Aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas informasi dari tingkat polusi debu pada udara bebas, karena peringatan dini disampaikan real time saat tingkat polusi debu melewati batas aman. Ini adalah contoh dari tampilan demo aplikasi saya. Di dashboard ini terdapat grafik tingkat polusi debu serta grafik kondisi udara. Lalu di bawahnya ada informasi nilai-nilai yang ada, dari mulai kecepatan angin, kelembapan, suhu, dan tekanan angin, serta nilai tingkat polusi debunya. Lanjut, kita akan melihat data harian dari tingkat polusi debu. Seperti ini contoh tampilannya. Di sini terdapat grafiknya. Ini keterangan bahwa data tersedia untuk data hari ini. Data hari ini tersedia. Nah, ini contoh kalau misal nilainya lebih dari 0,4, maka dia akan mengirimkan otomatis email pesan peringatan dini. Contohnya seperti ini emailnya. Ada tanggal, jam, tingkat polusi debunya seberapa, rata-ratanya seberapa, suhu berapa, kelembapan, arah anginnya, kecepatan dari angin, tekanan angin, status, dan informasi pendukung, yaitu menginformasikan terjadi peningkatan dari partikel debu yang tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi udara. Lalu lanjut di form kondisi udara harian, yaitu terdapat dua grafik. Satu grafik menampilkan kelembapan, kecepatan angin, dan suhu. Lalu
yang di bawahnya adalah menampilkan tekanan udara. Di bawahnya juga terdapat informasi nilainya berapa, nilai dari kondisi saat ini. Suhunya 24,6 Celcius, kelembapan 87%, kecepatannya anginnya 0, arah angin tidak diketahui, tekanan angin 1012,4. Kenapa arah anginnya tidak diketahui? Karena kecepatan anginnya sendiri pun 0. Jadi sensor tidak bisa membaca bertiup kemana angin itu. Kemudian ada daftar. Nah, ini daftar penerima pesan peringatan dini. Bagian pengguna akan menginputkan siapa saja sih yang menerima pesan peringatan dini. Pesan peringatan dini dikelompokkan sesuai kotanya ya. Di kota ini ada 3 yang berdekatan dengan lokasi alatnya, yaitu kota Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan. Sekedar informasi, kalau misal arah anginnya bertiup misal ke barat dari alat ini adalah kota Mojokerto yang berjarak 5 km dari alat atau lembaga pengamatan antariksa dan atmosfer. Lalu di arah utaranya ada Sidoarjo, di arah timur ada Pasuruan, dan juga di selatan juga ada Pasuruan. Lalu ke pelayanan informasi. Di sini kita dapat mencari data informasi sesuai dengan keinginan kita. Misal di tanggal ini kita mau cari data dari jam 7 sampai 7.05. Nah, ini adalah data dari jam 7 sampai 7.05. Ada 6 data. Selanjutnya kita dapat menampilkan grafik dari data yang sudah dicari. Sama seperti form tadi, data kelembapan, data suhu, data kecepatan angin, data tekanan udara. Lalu yang bawah ini data tingkat polusi debu. Ini ada nilai terendah dan tertinggi dari data tingkat polusi debu di tanggal 2 September mulai jam 7 sampai 7:05. Lalu kita juga bisa melihat data bulanan dari tingkat tingkat polusi debunya. Contoh, kita pilih data di bulan 5 tahunnya 2020. Nah, ini adalah data dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2020. Terdapat kenaikan serta penurunan juga dari tingkat polusi debu selama bulan Mei ini. Tadi belum dijelaskan masalah terdapat informasi di bagian pojok sini. Nah, itu apabila ada kenaikan atau perubahan kondisi, selalu ada informasi yang menjelaskan atau mendeskripsikannya. Seperti contoh ini, ini data tingkat polusi debunya naik
Di sini bertuliskan terjadi peningkatan tingkat partikel debu yang tidak dipengaruhi kondisi udara. Lalu di bawahnya ada keterangan mengapa status tidak sehat atau range bisa dikatakan status itu tidak sehat, yaitu dari 0,27 sampai 0,375. Efek dari kondisi saat ini adalah penurunan jarak pandang serta terjadi pengotoran akibat debu yang berserakan atau berterbangan. Nah, ini akan selalu diupdate terus atau dijelaskan setiap ada perubahan tentang polusi debu. Lanjut, di sini juga tadi terdapat penjelasan di sini. Nah, ini hubungan antara jika terjadi peningkatan kecepatan angin yang menimbulkan turunnya kelembapan udara. Nah, kita lihat di kecepatan angin dari jam 07.07 lebih 1 menit 31 detik itu 0,0 kecepatan anginnya, lalu di jam 7 lebih 1 menit itu ada kecepatan angin 0,9 mm per second. Nah, kenaikan ini dapat menyebabkan suhu udara menjadi turun karena angin dapat mengurangi suhu udara. Tapi juga bisa juga kondisi suhu dipengaruhi juga tingkat radiasi mataharinya. Jadi ketika dia kecepatan anginnya naik tapi tingkat suhunya tidak turun atau malah naik, bisa jadi itu disebabkan oleh radiasi matahari. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.